Iya tapi miring jadi. Jadi ngelihatnya begitu ya? Heeh. Oh iya, ini ngelihatnya jadi begitu Nah, ya? ini bener, Oh baik. ini sudah benar. Ya kita potret aja ya. Ya. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, Jumat yang penuh barokah ini kita mendapatkan suatu kesempatan yang harus selalu kita karena ini sebuah pertanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi kita, yaitu berupa kesempatan untuk berada di majelis taklim. Meskipun majelis taklim kali ini merupakan tentunya di saat-saat ini merupakan majelis taklim yang cukup spesial ya, karena kita harus terus memperkuat diri untuk bisa tetap bisa mendapatkan banyak kebaikan meskipun dilaksanakan secara online begitu. Kita tahu bahwa kalau mau cari nyamannya pasti enakan offline ya. Kita ngelihat langsung saling bertemu di dalam majelis yang kita bisa merasakan suasananya, kemudian bisa melihat langsung proses ya kita belajar mengajar saling saling muwajahah begitu. Tapi ala kulli hal kita berharap Allah senantiasa tetap memberikan kepada kita karunia berupa keberkahan ilmu dan hikmah sehingga kita bisa terus mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Khulafaur Rasyidin. Saya kemarin sempat diskusi sama Mbak Hanifah ya, diminta sejarah itu dikupas dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Saya cukup takjub sih sebenarnya ya dengan request itu, karena mungkin berarti teman-teman ketika meminta dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu memang sudah ada rujukan gitu ya bahwa beberapa kitab sejarah yang primer yang bisa kita jadikan salah sumber dalam mempelajari sejarah itu sudah dikenali gitu. Tapi memang selanjutnya adalah kita tidak cukup tahu tentang judul dari buku tersebut pastinya. Jika kita pelajari dan kita perdalam bukunya, ternyata memang luar biasa ya buku sejarah yang ditulis oleh Ibnu Katsir ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir Abul Fida, ini merupakan kitab sejarah yang ditulis berdasarkan riwayat-riwayat begitu. Jadi bukan kitab sejarah yang sifatnya seperti cerita bersusun yang sudah rapih begitu, akhwat, tetapi dia merupakan kumpulan riwayat-riwayat, kumpulan pendapat-pendapat dan dipenuhi dengan data-data ya, nama-nama, bahkan Al-Hafidz Ibnu Katsir ini menuliskan misalnya dalam setiap tahun itu siapa yang wafat pada tahun itu begitu. Dituliskan namanya begitu detail ya. Makanya kemudian ketika sejarah Khulafaur Rasyidin series Bu, katanya Ustazah series katanya. Ketika disebut series, saya berpikir mungkin akan beberapa tahap nih pembahasannya gitu. Tapi ternyata series itu adalah bahwa nanti berikutnya ada pembahasan mengenai sejarah lain selain Khulafaur Rasyidin. Jadi luar biasa ya. Jadi saya ngelihat di kitab asli dari Al-Bidayah wa Nihayah atau yang berbahasa Arab ya, bukan asli sih sebenarnya, artinya karena kitab ini sudah ditahqiq ya oleh sudah berkali-kali oleh para ulama tuh ditulis ulang bukan itu di istilahnya apa ya, tahqiq itu bahasa Indonesianya, intinya disisir kembali begitu oleh para ulama itu khusus untuk pembahasan Khulafaur Rasyidin ada sekitar 156 halaman dan kita akan membahasnya dalam beberapa puluh menit ke depan ya, insya Allah teman-teman semangat ya, walaupun saya hanya melihat buletan-buletan aja ini. Semangat, semangat. Ya. Baik, ini udah di-share ya ininya ya? Sudah, belum terlihatkah di Ustazah? Iya, di saya belum kelihatan. Apa memang nggak bisa kelihatan? Sudah kelihatan. Oh, kelihatan ya ininya ya, share screen-nya udah kelihatan ya? Saya gimana cara ngelihatnya ya? Oh, ya. Oke, saya bisa. Udah nih dapat. Ya, jadi teman-teman, semangat kita pertama untuk mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin itu sebenarnya harus didasari pada satu semangat,
bahwa kita tidak sekedar ingin mengetahui, mengenal nama, peristiwa, tahun-tahun dan sebagainya ya, tetapi kita ingin satu hal, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa ada satu generasi dan itu merupakan sinyal bagi dari Nabi SAW kepada kita bahwa hendaklah kita belajar dari generasi tersebut ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsumma yaji'u aqwamun tasbiqu syahadatu ahadim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Qala Ibrahim wa kanu yadribunana 'ala syahadati wal ahdi. Intinya di hadis ini disebutkan bahwa Nabi menyebutkan sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup pada zamanku. Ini boleh orang yang hidup pada zamanku, yaitu generasiku, kemudian orang-orang setelah mereka. Artinya Nabi tidak sekedar memberikan kabar kepada kita bahwa ada orang baik begitu. Nah, kabar ini tentunya dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah agar kita semua memastikan kita bisa mengambil pelajaran dari mereka begitu. Dan alhamdulillahnya juga, luar biasanya juga, karena memang mereka ini disebutkan oleh Nabi sebagai sebaik-baik generasi, kita tentunya bisa mempelajari mereka. Itu adalah salah satu dari dampak atau efek kebaikan mereka. Artinya mereka adalah orang-orang yang senantiasa memproduksi banyak kebaikan, sampai kebaikan tersebut selain berlimpah pada zamannya, juga kebaikan tersebut dipastikan bisa sampai ke kita, generasi yang hidup ribuan tahun setelah mereka, ratusan tahun setelah mereka, atau lebih dari 1.400 tahun ya, kita bisa menikmati pelajaran ibroh dari mereka lewat catatan-catatan yang dibuat oleh para ulama dari zaman mereka sampai terus hingga saat ini kita bisa membacanya. Jadi kalau Hafidz Ibnu Katsir itu kan hidupnya sekitar 1300-an Masehi ya, 1300-an Masehi, berarti kita saat ini sudah ada di 2020 ya, sekitar berapa ratus tahun yang lalu gitu, tapi buku itu masih kita bisa nikmati begitu, luar biasa ya. Jadi semangatnya pertama itu, kemudian yang kedua adalah siapakah Khulafaur Rasyidin ini begitu. Ini kita perlu kenal betul. Kita tahu bahwa setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, next ini slide berikutnya, ada kepemimpinan sampai terus ya, kita kenal disebut dengan Khulafaur Rasyidin, kemudian ada Bani Umayyah, ada Bani Abbasiyah begitu. Bagaimanakah kita menentukan atau bagaimana ulama menentukan ini adalah Khulafaur Rasyidin, dan ternyata itu pun tidak sekedar nama gitu ya, tidak sekedar pencantuman atau pengklasifikasian semata oleh orang-orang yang mempelajari sejarah atau para ahli sejarah, tetapi ini dipandu oleh petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadisnya. Jadi Nabi mengatakan bahwa di saat memberikan wasiat perpisahan ya, di antara wasiat beliau atau nasihat beliau kepada para sahabatnya pada saat itu adalah usikum bitaqwallah. Aku menasihati kalian, aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, was-sam'i wat ta'ah, dan untuk mendengar serta taat, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, walaupun yang sedang memimpin kamu pada saat itu adalah seorang hamba sahaya. Karena dia pemimpin, maka kita diwajibkan untuk taat. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya siapa yang masih diberi kesempatan hidup di antara kalian, maka kalian akan menemukan banyak sekali perselisihan nantinya. Begitu. Nabi mengatakan ini disebut dengan nubuwah ya. Pernyataan Nabi tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Maka kemudian Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka bagi kamu peganglah teguh sunnahku, petunjuk aku, kata Rasulullah SAW, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga jalannya atau ajarannya para khulafa'ur rasyidin. Jadi memang namanya datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mahdiyin ya, Nabi menjelaskan yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin itu Khalifah Ar-Rasyid. Ar-Rasyid itu yang memberikan petunjuk, Al-Mahdiyin yang mendapatkan hidayah atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah, genggamlah dengan kuat petunjuk tersebut dengan geraham kamu. Maksudnya artinya pegang teguh ya. Ini petunjuk Rasulullah SAW, dan bahwa istilah Khulafaur Rasyidin itu datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, bagaimanakah menentukan para khulafaur rasyidin ini begitu? Karena kan kita tahu ya setelah Ali juga ada para sahabat lain kan diteruskan oleh ada Hasan bin Ali, anaknya Hasan bin Ali, kemudian anaknya Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah dan terus ada beberapa sahabat sigor gitu ya memimpin. Apakah mereka tidak termasuk khulafaur rasyidin dan sebagainya ya? Ini para ulama merujuk kepada hadis Rasulullah yang kuat dan akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa khulafaur rasyidin itu adalah yang kita kenal saat ini. 4 dan ditambah 1 Hasan bin Ali untuk hitungan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berikut. Next, ya Rasulullah jadi menyebutkan dalam hadisnya al khilafatu fi ummati salasuna sanah mamulkan ba'da dzalika. Jadi Rasulullah sudah memberikan sinyal bahwa nanti yang disebutkan khulafaur rasyidin itu adalah masa kepemimpinan selama 30 tahun setelah Rasulullah SAW. Dan luar biasanya ya, di sini disebutkan oleh Ibnu Arabi bahwa terbukti janji Nabi itu benar ya karena khilafah di tengah umatku selama 30 tahun itu dihitung seluruh kepemimpinan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian ditambah Hasan bin Ali ya, itu persis 30 tahun, tidak kurang tidak lebih begitu. Inilah yang kemudian menguatkan kita bahwa yang disebut dengan khulafaur rasyidin ini adalah 4 khalifah besar yang kita ketahui dengan 1 ditambah dengan Hasan bin Ali, masa transisi ke mulkan ya, mulkan ba'da dzalik. Oke, selanjutnya. Nah, kita juga kemudian perlu mengenali sebelumnya tentang fase-fase yang dilalui oleh umat Islam. Jadi, di manakah fase khilafah atau khulafaur rasyidin ini berada di dalam fase-fase itu. Artinya, ketika Rasulullah menyebutkan fase-fase, maka kita perlu memberikan sebuah perhatian bahwa fase-fase itu akan terjadi dan kita kemudian diminta untuk banyak-banyak mengambil ibroh dari fase-fase itu. Karena apa? Karena nanti terutama di masa khilafah ini atau fase khulafaur rasyidin ini dia tidak hanya menjadi sebuah catatan sejarah yang kita ambil pelajarannya dan kita reguk terus hikmahnya, tetapi juga nanti akan ada masa di mana ternyata periode dengan karakter yang dimiliki di zaman Khulafaur Rasyidin ini akan terulang di akhir zaman. Ini salah satu kenapa kita penting sekali mempelajari tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Karena nanti akan datang di akhir zaman, akan kembali masanya sebagaimana dilansir dalam hadis ini ya, hadis Rasulullah SAW, bahwa nanti akan kembali lagi masa di mana kalian semua akan kembali ke satu kekhilafahan alamin haji nubuwah sebagaimana manhajnya Khulafaur Rasyidin. Mudah-mudahan kita disampaikan pada masa itu ya. Amin ya rabbal alamin. Next. Nah, ini gambarannya. Kita sekarang akan membahas satu fase yang saya paling besarin yaitu khilafah alaman haji nubuwah gitu. Jadi fase-fase umat Islam itu akan sesuai dengan petunjuk Nabi tadi, sesuai dengan hadis Nabi tadi. Ada masa-masa tentunya bangsa kenabian, kemudian masa Khulafaur Rasyidin, masa mulkan Adhan, masa mulkan Jabariyah. Nanti di sini ada beberapa pendapat ulama, tapi tentunya kita tidak akan terlalu membahas itu. Dan juga akan ada masa terakhir khilafah alaman haji nubuwah akan terulang karakternya ya, tentunya tidak Abu Bakar, Umar, Ali-nya tidak akan bangkit lagi tentunya, tetapi karakteristik dari kekhilafahannya akan seperti itu begitu. Nah, ini salah satu urgensi kita mempelajari Khulafaur Rasyidin. Baik, next. Nah, sini kita langsung saja kita mengenal bahwa para Khulafa Ar-Rasyidah ini ya adalah sosok-sosok yang luar biasa. Kita sangat menghormati mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Tentunya kita sangat tidak terima dengan sikap sebagian orang ya yang mencela para Khulafaur Rasyidin ini, kecuali salah satu saja, mengutamakan salah satu khalifah dan mencela yang lainnya, dan bahkan nauzubillah ya mereka mengatakan kafir orang-orang yang 3 di antara itu selain Ali bin Abi Thalib ya. Karena itu kita perlu mengenal betul-betul ya agar kecintaan kita kepada para khalifah ini memang berdasarkan pengetahuan ya, dan memang ketakjuban kita itu berdasarkan informasi yang utuh yang kita dapat mengenai mereka. Di sini kita melihat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu mengemban amanah kekhalifahan selama 2 tahun 3 bulan. Kemudian Umar bin Khattab selama 10 tahun 6 bulan.
Khalifah Utsman melanjutkan 12 tahun, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib 4 tahun 9 bulan, dan terakhir masa transisi kepada kepemimpinan Mulkan Adon ya, yang disifatkan kalau menurut hadis tersebut, walaupun ada juga yang mengatakan bukan Mulkan Adon tapi Mulkan Rohmah gitu ya. Ada kepemimpinannya gayanya gaya kerajaan, gaya raja begitu, artinya pewarisan tahtanya, tetapi mereka masih mengusung dan masih membawa nilai-nilai rahmat dan kasih sayang yang ada di dalam Islam gitu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa selama kurun waktu ini dihitung ternyata tepat sekali seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, masanya adalah sebanyak 30 tahun. Baik, selanjutnya kita kenal sedikit ya, mungkin kita mengenal sedikit sosok Abu Bakar As-Siddiq, walaupun sebenarnya pastinya kita semua sudah sering kali mendengar Abu Bakar As-Siddiq, dan tentunya menurut saya banyak sekali referensi yang bisa kita dapatkan tentang Abu Bakar As-Siddiq, dan itu akan sangat memberikan banyak inspirasi bagi kita tentang sosok beliau untuk bisa kita tiru ya karakter-karakter beliau, kita teladani karakter-karakter beliau, dan juga kita semakin takjub dengan tarbiyah yang diberikan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya hingga benar-benar bisa membentuk pribadi-pribadi dan sosok-sosok seperti Abu Bakar As-Siddiq ini. Dan bahkan memang Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat yang paling utama di antara seluruh para sahabat. Baik, di sini nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi, kemudian beliau adalah orang pertama yang masuk Islam dari laki-laki ya. Jadi kalau dari perempuannya adalah istri Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan ketika beliau adalah orang yang pertama masuk Islam itu bukan karena kalau di kita aja mungkin yang pertama hadir dalam pengajian suka dapat door prize gitu ya. Yang pertama bertanya dapat hadiah begitu, dapat merchandise. Maka kan selanjutnya adalah gelar As-Siddiq karena beliau selalu dengan segera membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, dan terutama adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, sebuah peristiwa yang sulit dipercaya oleh seseorang kecuali jika dia memiliki keimanan, karena memang ini benar-benar alam metafisik yang menuntut jiwa yang sangat bersih untuk bisa mempercayai dan meyakininya begitu ya. Makanya kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu padahal beliau bukan orang pertama yang mendengar kabar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam itu melakukan Isra dan Mi'raj. Gitu. Tetapi ketika dikabarkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tahukah kamu bahwa sahabatmu itu ngaku-ngaku gitu ya, telah pergi ke sini. Terus kata Abu Bakar malah bertanya begini, apakah benar beliau mengatakan itu? Kata Abu Bakar, iya benar, kata orang yang beritahukan itu. Kata Abu Bakar, kalau gitu itu pasti benar gitu. Segitu Abu Bakar tidak langsung mendengar dari Nabi saja, Abu Bakar yakin kalau memang Nabi yang mengatakan itu pasti itu benar gitu. Luar biasa keimanan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Dan inilah itulah yang kemudian membuat derajat Abu Bakar begitu tinggi. Next. Ya, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Nanti kita lihat bagaimana Abu Bakar itu kemudian menjadi khalifah pertama itu karena memang kedudukan beliau yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Idhuma fil ghari saniyasnaini idhuma fil ghar. Beliau adalah disebutkan sebagai orang kedua yaitu ada gua pada saat itu Rasulullah SAW dengan dengan Abu Bakar bersembunyi ya pada perjalanan menuju hijrah ke Madinah, mereka berdua bersembunyi, itu diabadikan kan kisahnya di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan dia adalah yang kedua setelah kamu gitu. Jadi kamu berdua itu direkam di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada sahabat yang momennya pernah disebutkan dalam Al-Quran itu adalah salah satu dari keutamaan. Ya. Next, terakhir adalah ayah dari Aisyah. Nah ini juga luar biasa. Istri Nabi Muhammad SAW yang paling disayangi Nabi Muhammad SAW. Dan sebenarnya banyak lagi ya, segudang lagi karakter atau pribadi Abu Bakar yang bisa kita petik pelajarannya. Ya, Umar bin Khattab
adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku terpandang dan mulia ya. Jadi Umar bin Khattab ini berasal dari nasab Quraisy yang cukup terpandang ya. Kemudian Rasulullah pernah berdoa nih, hal yang spesial dari Umar adalah doa Rasulullah bagi Umar, Allahumma a'izzal Islam bil Umarain. Umarain itu antara Umar bin Khattab atau Amr bin Jahash. Amr bin Jahash itu adalah Abu Jahal, begitu. Jadi ternyata Allah memilih Umar bin Khattab ya dari doa Nabi ini, karena memang Allah melihat tentunya yang memiliki potensi kebaikan itu adalah Umar bin Khattab. Selanjutnya beliau dikenal dengan Al-Faruq. Di sini tulisnya Al-Faruq, ya pembeda antara yang benar dan yang salah. Ketegasan beliau yang demikian jelas ya dalam membedakan kebenaran dan kesalahan itu kemudian membuat beliau digelari Al-Faruq. Dia adalah ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad SAW. Jadi hubungan dengan Nabi itu begitu dekat ya. Beliau sama seperti Abu Bakar, mertuanya Nabi SAW. Tadi Abu Bakar dan Umar itu sama-sama memiliki nasab yang sampai juga dengan Rasulullah. Artinya bertemu di kakeknya, di kakek keberapa begitu ya masing-masing bertemu. Jadi sebenarnya secara nasab juga nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya tentang Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan itu dikenal sebagai Dzunurain. Kita lihat beliau adalah pemilik dua cahaya ya. Kalau tadi mertuanya, sekarang Utsman bin Affan itu menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Kemudian ini Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah dari suku Quraisy, sama ya dari suku Quraisy. Kemudian suami dari putri Rasulullah yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kemudian juga ia memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar, artinya termasuk as-sabiqun al-awwalun. Kemudian ia merupakan orang kelebihan Utsman bin Affan, kita ketahui dan kita kenal sampai detik ini juga salah satu wakaf Utsman bin Affan itu masih diabadikan dan beliau salah satu inspirasi dalam ekonomi Islam ya. Dia sangat kaya tetapi berlaku sederhana dan sebagian besar kekayaannya digunakan untuk kepentingan Islam. Dan kelebihan Utsman lainnya adalah pernah meriwayatkan hadis lebih dari 150 hadis. Baik, selanjutnya tentang Ali bin Abi Thalib. Ini singkat-singkat aja ya. Sebenarnya kalau kita gali lebih dalam lagi, ya saya tadi sempat baca-baca juga ketika peristiwa terakhir Umar bin Khattab meninggal ya, sedih ya rasanya, pengen nangis juga ketika kita membacanya. Ya, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abdul Muthalib, ya kita tahu adalah sepupu Rasulullah SAW yang paling dekat kekerabatannya dengan Rasulullah SAW. Kemudian suami dari anak perempuan Nabi Muhammad, yaitu Fatimah. Kemudian suami dari Umamah binti Zainab, cucu perempuan Rasulullah. Jadi memang sepeninggal Fatimah, Ali kemudian menikah dengan keponakannya Fatimah, ya, dari saudara perempuannya Fatimah, yaitu Zainab, namanya Umamah. Ya, nanti beliau menikah di sini di masanya Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Jadi luar biasa ya, kelebihan Ali bin Abi Thalib ini, sosok yang bersih, tidak pernah berada dalam kejahiliahan. Sejak kecil sudah mendapatkan petunjuk dan sosok yang sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Nah, bagaimanakah kemudian di sini kita lihat proses terpilih mereka terpilih sebagai khalifah ya. Inilah nanti menentukan atau membuat kita semakin jelas kenapa mereka disebut Khulafaur Rasyidin. Dan ini sebenarnya dijelaskan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, tetapi memang kalau kita baca kitabnya ya cukup pusing ya kalau kita baca, dan pusing itu maksudnya karena saya bacanya dari yang kitab berbahasa Arab ya, karena memang nama-nama, bin-bin dan sebagainya. Cuman memang harus ditekuni ya sampai kita benar-benar bisa mendapatkan gambarannya utuh tentang mereka. Jadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu terpilih di Saqifah Bani Sa'idah. Loncat ya itu ya. Bentar. Oh, yang proses terpilih dulu ya Ustazah ya? Iya. Oh ya, oke. Jadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu ya kita kan masa yang paling genting saat peralihan dan atau saat wafatnya Rasulullah SAW itu adalah masa
di mana para sahabat terhenyak ya dengan sebuah kenyataan bahwa mereka harus menghadapi Rasul yang mereka cintai, Nabi yang mereka begitu sayangi selama ini dan hidup bersama mereka memberikan bimbingannya, ternyata dihadapkan pada satu takdir yaitu kematian. Seluruh sahabat sampai tidak ada yang sanggup yang menerima kenyataan ini, bahkan Umar sempat bisa dibilang semacam linglung ya, sampai disebutkan Umar itu, siapa yang berani mengatakan Muhammad itu mati, siap-siap menghadapi pedangku ya. Bahkan dia mengatakan Muhammad hanya pergi selama 40 hari, dia akan kembali lagi, kata Umar gitu ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu badannya terguncang ya karena menghadapi realita bahwa Nabi Muhammad SAW wafat. Kita bayangkan betapa sedihnya. Tetapi pada saat itu yang satu-satunya orang yang justru seharusnya dia yang paling sedih dan yang paling terguncang, tetapi disitulah Allah tunjukkan kualitas dari Abu Bakar. Ya. Jadi Abu Bakar melihat pada saat itu bahwa Nabi adalah seorang manusia dan memang harus menghadapi satu kenyataan dia wafat begitu. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan ya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Dan pada saat itu sempat ada goncangan, bukan hanya sekedar terguncang secara pribadi, mereka langsung berpikir, para sahabat sebagian berpikir siapa yang menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin. Nah, pada saat itu terjadi semacam ini ya, orang-orang Ansor langsung segera ingin mengangkat pemimpin dari kalangan Ansor, ya, tapi kemudian akhirnya bisa diatasi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tanpa adanya perselisihan berkepanjangan. Gitu. Ya, itu terjadi di Sakifah Bani Sa'idah. Ya, Sakifah Bani Sa'idah itu adalah satu semacam aula ya, tempat berkumpulnya Bani Sa'idah yang kemudian pertama kali Abu Bakar dibeat oleh sebagian para sahabat pada saat itu. Gitu. Karena memang kondisinya pada saat itu hampir-hampir saja salah seorang pemimpin dari Al-Ansor, kaum Ansor itu dipilih dan diangkat sebagai khalifah. Tetapi Abu Bakar kemudian menenangkan, menyebut kondisinya, memposisikan atau mendudukkan persoalan sedemikian rupa sampai dengan para sahabat yang lain seperti Umar bin Khattab, ya, kemudian ada para sahabat kibar yang lainnya, itu kemudian mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Nanti kita lihat kenapa sebab-sebabnya akhirnya Abu Bakar yang terpilih dan di antara para sahabat yang lain gitu. Dan akhirnya seluruh di situ sekelompok sahabat membaiat Abu Bakar. Setelah itu keesokan harinya setelah Rasulullah SAW dimakamkan, karena Rasulullah tidak langsung dimakamkan, menunggu sampai terpilihnya khalifah begitu. Dan mereka juga yakin bahwa sebagaimana disebutkan dalam beberapa keterangan hadis maupun dalam Al-Quran ya, bahwa jasadnya para nabi tidak akan rusak, sehingga mereka membiarkan dulu jasad nabi untuk tetap berada di belum dikuburkan ya, itu demi untuk memastikan bahwa ibarat kata tuh pengawalan perpindahan kepada khalifah, kepemimpinan kepada khalifah itu ibaratnya dikesaksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti itu. Dan akhirnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terpilih. Dan luar biasa ini proses pemilihannya, di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah diceritakan begitu detail ya, ucapan-ucapannya Abu Bakar As-Siddiq, nasihat beliau kepada kaum Ansor, kemudian ucapannya Umar bin Khattab juga kalau dibacakan di sini cukup panjang dan cukup memakan waktu, sampai kemudian meyakinkan seluruh sahabat untuk berbaiat. Bahkan yang disebutkan bahwa kalau orang-orang Syiah akan bilang Ali bin Abi Thalib pada saat pengangkatan pengangkatan Abu Bakar itu tidak ada katanya. Jadi sebenarnya Abu Bakar mengambil alih kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib dan sebagainya, itu semua adalah fitnah belaka. Karena di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah jelas sekali riwayat-riwayatnya sahih semua, sanad-sanadnya jelas, disebutkan bahwa memang Ali pada saat itu tidak ada dan dia terlambat dalam berbaiat karena pada saat itu beliau termasuk keluarga inti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang dalam keadaan berduka, ya. Sehingga tidak berada dalam posisi yang tidak ada di luar lingkungan, nggak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian tidak lama setelah itu juga kondisinya Fatimah sakit begitu. Jadi memang kondisinya seperti itu. Tapi di Al-Bidayah wa Nihayah dijelaskan pada saat ada pembaiatan oleh keseluruhan sahabat pada saat itu Abu Bakar sempat mencari-cari di mana Zubair bin Awam, di mana Ali bin Abi Thalib.
Ya. Kemudian ketika itu Zubair bin Awam dipanggil, ternyata dia nggak ngeh. Zubair bin Awam itu sedang sibuk karena pedangnya patah kalau nggak salah ya. Jadi dia lagi memperbaiki pedangnya, jadi nggak tahu sedang terjadi apa. Kan belum ada WhatsApp ya, belum ada informasi gitu, suruh datang dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan Ali gitu. Akhirnya keduanya jelas sekali di dalam keterangan di dalam hadis-hadis, keduanya akhirnya membaiat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq begitu. Artinya legitimasi Abu Bakar As-Siddiq dibaiat oleh sahabat sudah terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Kita lanjut ya, next. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab. Ya, bagaimana Khalifah Umar bin Khattab itu proses beliau diangkat sebagai khalifah. Ya, jadi setelah 2 tahun 3 bulan Abu Bakar memimpin, beliau sakit selama 5 hari dan kemudian kalau waktu itu Rasulullah SAW pada saat wafat tidak meninggalkan wasiat apapun, tapi nanti kita akan ketemukan bahwa sebenarnya ada sinyal-sinyal dari Nabi Muhammad SAW yang mengarah kepada Abu Bakar gitu. Maka kemudian akhirnya memang yang terpilih Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar sakit dalam waktu 5 hari itu, Abu Bakar segera terfikirkan nomor 1 ya, yaitu siapa yang akan menggantikan beliau. Begitu. Maka kemudian Abu Bakar berbicara dengan beberapa sahabat, diantaranya Utsman bin Affan, kalau nggak salah juga dengan Zubair bin Awam ya, kalau nggak salah ada beberapa sahabat lain, tetapi yang dijelaskan di situ Utsman bin Affan lah yang menuliskan wasiat bahwa yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq itu adalah Umar bin Khattab, dan itu distempel. Ya, artinya resmi bahwa itu adalah wasiat dari Abu Bakar. Dan itu bukan sekedar pilihan Abu Bakar, ya, tetapi dipilih atau berdasarkan musyawarah Abu Bakar sebelumnya dengan sahabat-sahabat kibar. Gitu. Itu tanpa sepengetahuan Umar bin Khattab. Sampai akhirnya ketika Abu Bakar akhirnya wafat dan dikuburkan, dibacakanlah wasiat tersebut, disampaikan kepada khalifah, kepada Umar bin Khattab. Sebenarnya di sini Umar bin Khattab tidak ingin disebut sebagai khalifah karena dia merasa bahwa yang menjadi khalifatul Rasul itu adalah Abu Bakar. Ya, karena yang khalifah itu kan pengganti ya, pengganti Rasulullah, khalifatul Rasul. Gitu. Sementara Umar merasa bukan yang menggantikan itu adalah Abu Bakar, dia pengganti Abu Bakar gitu. Berarti dia makanya kemudian dari sejak zaman Umar itulah ada istilah Amirul Mukminin begitu. Baik, beliau ditunjuk langsung ya. Nanti di sini akhir kisahnya beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Ini saya tulis di sini. Nggak ada ya yang di sini di file saya ada. Baik, selanjutnya ketika Khalifah Umar bin Khattab telah memimpin selama 10 tahun, berapa bulan tadi ya, 10 tahun lebih ya, beliau kita ketahui akhir hayatnya itu dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak Persia, dan pembunuhannya juga cukup tragis pada saat itu, dan beliau sempat sakit setelah ditusuk oleh pisau bermata dua oleh Abu Lu'lu'ah ini, dan bahkan pada saat sholat subuh Umar bin Khattab sempat tidak, karena beliau adalah seorang khalifah dan menjadi imam, beliau tidak sadar bahwa itu sebenarnya adalah pisau yang menusuknya. Beliau nyangkanya beliau digigit oleh anjing begitu. Peristiwa yang begitu mengenaskan ya. Tapi sempat beberapa hari Umar bin Khattab sakit ya, mengalami pendarahan, bahkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu dikatakan Umar bin Khattab itu sempat dikasih minumannya itu keluar dari tempat tusukannya itu begitu. Dikasih susunya keluar dari lubang yang disebabkan oleh tusukan itu ya. Masya Allah ya. Kemudian yang mengenaskannya lagi, ada satu referensi yang saya baca juga, ternyata Umar itu meninggalkan hutang di akhir hayatnya karena memang beliau sangat waro ya, tidak mau menerima ini, tetapi dia tetap berwasiat kepada anaknya agar hutangnya dibayarkan oleh keluarganya. Jangan biarkan hutang itu dibayarkan oleh yang lain selain keluarganya. Jadi dia takut itu dibayarkan oleh Baitul Mal. Saking hati-hatinya Umar. Ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah, kita kalau membaca kisah Umar itu sangat sedih sekali. Beliau luar biasa, sangat zuhud dan sangat waro. Baik, selanjutnya, nah pada saat Umar akan wafat ya, Umar itu sudah akhirnya memberikan wasiat, tidak seperti Abu Bakar menunjuk 1-2 orang, tetapi Umar kemudian menunjuk semacam ahlul hilli wal aqdi ya, namanya itu semacam dewan yang dibentuk, itu terdiri dari
sahabat Rasul 10 dari orang-orang yang ditunjuk atau disebutkan oleh Rasulullah termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Jadi yang 10 orang jamin masuk surga kan Abu Bakar udah nggak ada ya, udah wafat. Kemudian yang sudah wafat lagi ada sahabat lain yang sudah wafat. Pokoknya intinya akhirnya tinggal 6 orang. Ya, 6 orang itu termasuk Utsman bin Affan. Ada Sa'id bin Zaid. Ya, Sa'id bin Zaid tidak termasuk karena Sa'id bin Zaid itu masih ada kekerabatan dengan Umar. Makanya tidak dimasukkan ke dalam dewan, khawatir itu terjadi semacam KKN. Saking bersihnya ya Umar. Tapi ada juga dimasukkan Abdullah bin Umar dijadikan salah satu dewan untuk pertimbangan tertentu begitu. Yang akhirnya kemudian kesimpulannya memilih Khalifah Utsman bin Affan. Dan makanya kemudian pemilihan Utsman bin Affan ini adalah yang pertama kali secara bisa dibilang istilahnya itu semacam permusyawarahan gitu, tidak ditunjuk langsung ya. Dan ini salah satu catatan sejarah pemilihan khalifah di dalam Khulafaur Rasyidin yang berdasarkan musyawarah gitu. Kemudian selanjutnya kalau arah setelah itu adalah kepada Ali bin, pada saat Utsman bin Affan terbunuh, ya Utsman bin Affan pun tidak memberikan wasiat apa-apa karena memang beliau terbunuh dalam kondisi yang sangat tragis ya, dibunuh oleh beliau di demo ya, di demo dan pembunuhannya cukup mengenaskan begitu dan tidak sempat memberikan wasiat. Maka kemudian peralihan kepemimpinan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib itu diangkat oleh atau diusulkan oleh sahabat senior yang pada saat ini itu sudah banyak yang wafat ya, sahabat-sahabat yang biasa dijadikan rujukan, tapi kemudian oleh Tolha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib diminta untuk mau menjadi khalifah. Nah, kemudian di situ kita ketahui bahwa nanti Ali memimpin selama 4 tahun sekian bulan ya, dan kemudian sempat digantikan oleh Hasan bin Ali yang hanya memimpin sekitar 6 bulan untuk masa transisi karena memang suasananya pada saat itu begitu kacau balau, begitu banyak fitnah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Insya Allah nih ya. Baik, kita lihat nih, ini agak mundur lagi ke belakang ya. Kenapakah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah ya? Karena pertama beliau adalah orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Jadi memang sekali lagi teman-teman semua yang namanya iman itu ternyata sangat mengangkat derajat seseorang dan sangat bisa membuat seseorang menjadi begitu mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ketika kita mau punya sabar, kita mau punya sikap-sikap baik itu nomor satu kuncinya adalah iman gitu ya. Nah, yang kedua adalah orang yang menemani Nabi Muhammad berhijrah tadi ya, itu ada di dalam surat At-Taubah ayat 40. Idhuma fil ghari, ketika mereka ada di dalam gua mereka berdua itu satunya itu adalah Abu Bakar. Kemudian orang yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Kemudian imam sholat. Nah, ini dia nih. Imam sholat sebagai pengganti Nabi Muhammad ketika beliau sedang sakit. Ini sepertinya adalah sinyal dari Nabi Muhammad SAW bahwa setelah aku wafat itu penggantiku adalah orang yang menggantikan aku sebagai imam pada saat aku tidak ada. Gitu. Karena sepanjang hayat Nabi Muhammad SAW, sepanjang Nabi Muhammad SAW hidup, maka pada saat itu sepanjang itulah sholat 5 waktu diimami oleh Nabi Muhammad SAW. Kecuali ketika beliau sakit ini. Gitu. Ini ya keutamaan dari Abu Bakar. Nah, kita lihat kemudian selanjutnya adalah peristiwa-peristiwa penting di masa Khulafaur Rasyidin. Ini makanya tadi saya bilang, kita ngebahas masa sepanjang 30 tahun, kita bahas dalam beberapa menit saja, Masya Allah ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa perdalam lagi nih dengan bacaan-bacaan yang akan membuat. Kita lihat di sini, di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu ada konsentrasinya adalah pada Harbul Riddah, memerangi kaum murtad, orang-orang murtad ya, dan ini cukup tegas ya. Jadi ada kalau di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu ada dikisahkan satu riwayat bagaimana perbedaan pendapat antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar. Ini yang luar biasa. Biasanya Abu Bakar itu kan lembut, Umar bin Khattab tegas gitu ya, yang kita kenal. Tetapi untuk menghadapi orang-orang yang murtad, ini malah kebalikannya.
Jadi Abu Bakar akan memerangi orang-orang yang murtad. Lalu kemudian ditanya oleh Umar bin Khattab. Umar mengatakan kepada Abu Bakar, alamah tuqatil, katanya. Memang kenapa harus diperangi wahai Abu Bakar? Kan? Kemudian padahal mereka itu waqad qala Rasul umirtu an uqatilan nas. Padahal Rasul kan pernah bilang, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, gitu kan. Kalau mereka sudah bersyahadat, maka terjaga harta dan jiwa mereka, begitu. Sementara orang-orang ini adalah orang-orang yang masih bersyahadat, begitu. Oh, ini untuk bukan yang murtadnya ya, tapi untuk orang yang menolak zakat. Itu pertanyaan Umar. Lalu kemudian apa kata Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, wallahi, demi Allah, kata Abu Bakar, la uqatilanna man farraqa bainas sholati waz zakah. Ini adalah ketegasan yang luar biasa Abu Bakar terhadap pokok ajaran Islam. Aku pasti akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Nah, ini luar biasa. Jadi Abu Bakar sangat memegang teguh prinsip di dalam Islam bahwa ketika orang percaya pada satu rukun saja dan melepaskan rukun yang lain, berarti itu sama dengan melepaskan Islam secara keseluruhan. Makanya kemudian itu harus diperangi. Begitu, itu salah satu catatan yang paling luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian juga di masa Abu Bakar As-Siddiq itu, karena sudah mulai banyak pemberontakan, jadi pada saat itu Harbul Riddah atau kalangan murtad itu seluruh, nanti kita lihat ada peta ya, di mana pada masa Rasulullah wafat itu daerah Jazirah Arab semuanya hampir sudah memeluk Islam. Tetapi ketika Rasulullah wafat, hanya 3 wilayah yang masih yang tidak murtad, yaitu Taif, Mekah, dan Madinah. Sisanya semua murtad. Bayangkan suasana yang harus dihadapi oleh Abu Bakar pada saat itu. Makanya kemudian banyak terjadi pertumpahan darah dan banyak orang-orang yang menghafalkan Al-Quran itu wafat. Abu Bakar sempat melihat ini bahaya, gitu. Harus cepat segera dikumpulkan Al-Quran. Jadi walaupun nanti akan kita ketahui di masa Utsman bin Affan ya, pengumpulan Mushaf Utsmani itu, tetapi awalnya adalah di masa Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian perang Zatus Salasil dan juga perang Yarmuk ya. Ini ada ceritanya yang cukup panjang dan seru ya. Yarmuk itu nanti sudah menuju ke, ini mengalahkan Romawi, sudah menuju ke Yerusalem. Begitu. Selanjutnya adalah di masa Umar bin Khattab, ya kita percepat saja bagaimana Umar bin Khattab itu kemudian setelah Abu Bakar membuat sebuah fondasi ya untuk kepemimpinan berikutnya, maka pada saat Umar memimpin, kondisinya sudah lebih aman gitu. Umar lebih mampu berkonsentrasi untuk melakukan penyebarluasan terhadap dakwah Islam ya, dengan melakukan futuhat-futuhat. Futuhat-futuhat itu artinya pembebasan-pembebasan. Jadi bukannya penjajahan ya, ekspansi itu bukan untuk penjajahan tetapi untuk melakukan pembebasan dari kepemimpinan yang zolim kepada kepemimpinan yang adil. Yang pastikan itu adalah dari Islam. Ya, kemudian juga nanti kita lihat petanya bagaimana penyebarluasan kalau masih keburu ya. Kemudian pengaturan sistem administrasi dan keuangan pemerintahan di masa Umar itu luar biasa dan itu catatannya banyak sekali. Bahkan kalau Umar itu di film, karena memang Umar memimpin selama 10 tahun sehingga banyak prestasi yang dia lakukan dan itu bisa menjadi banyak pelajaran dan banyak ini ya penelitian-penelitian mengenai ini. Pemikiran Umar itu sudah melampaui zamannya ya pada saat itu. Jadi mengatur sistem administrasi dan keuangan, kemudian juga penetapan kalender Hijriah di masa Umar bin Khattab. Selanjutnya di masa Khalifah Utsman bin Affan, poin-poin pentingnya adalah itu juga ada pembebasan karena Utsman bin Affan itu paling lama justru ya 12 tahun dan ketika Umar sudah melakukan perluasan itu, Islam sudah semakin mapan begitu. Nah, jadi di masa Khalifah Utsman bin Affan, kemapanan itu di satu sisi memperkuat perluasan, tapi di sisi lain menjadi semacam bumerang ya, karena memang secara perluasan secara wilayah meluas, tetapi ada kapasitas dakwah yang seharusnya mengiringi peningkatan atau perluasan itu, tetapi kapasitas dakwahnya berkurang, artinya pembinaan terhadap orang-orang yang baru masuk Islamnya ya itu masih berkurang dan juga adanya orang-orang yang masuk Islam hanya karena takut, adanya orang-orang yang masuk Islam hanya topeng belaka yang akhirnya menjadi munafik, tidak memiliki keislaman secara utuh ya akhirnya mereka menjadi kaum pemberontak ya. Nah, ini yang kemudian menjadi penyebab terbunuhnya Utsman bin Affan.
setelah 12 tahun memimpin dan cukup makmur pada saat itu umat Islam hidupnya di masa Utsman bin Affan, karena luas wilayahnya sudah sedemikian banyak ya. Selanjutnya adalah masa Ali bin Abi Thalib, dan kita ketahui bahwa di masa Ali bin Abi Thalib itu suasananya seperti sudah di masa Utsman bin Affan itu sudah anti klimaksnya ya, di mana Ali bin Abi Thalib tidak sempat selama 4 tahun itu melakukan ekspansi lagi, walaupun mungkin ada tetapi tidak sebesar pada khalifah-khalifah sebelumnya, karena konsentrasi Ali bin Abi Thalib adalah penuntasan persoalan internal. Ya, nanti kita lihat petanya. Baik. Kita lanjutkan di sini karakteristik. Oh ya, kenapa disebut Khulafaur Rasyidin? Masya Allah di sini ya. Karena di bidang pemerintahan, oh ya ini nggak ada slide-nya di saya ya. Di teman-teman, saya udah tambahin. Jadi memang kelebihannya dari Khulafaur Rasyidin itu adalah di bidang pemerintahan, di bidang hukum, sama di bidang militer. Itu tidak ada di masa-masa setelahnya gitu ya. Karena bahkan terakhir sampai saat ini tidak ada pemimpin, jarang ada yang pemimpin dia mengimami sholat, jarang ada yang pemimpin dia juga hakim begitu. Tapi pada saat dulu Khulafaur Rasyidin dia pemimpin, dia hakim, dia juga panglima perang. Masya Allah, kapasitasnya memang besar sekali ya khalifah itu. Baik, nah kita lihat di sini peta-petanya bagaimana perluasan dakwah Islam. Silakan next slide. Nah ini petanya ya, dulu di saat Rasulullah wafat begini kondisi Islam yang diwarnai kuning itu sudah tersebar begitu luas ya. Dari awalnya cuma di Mekah, di Madinah, tapi kemudian meluas ke seluruh Jazirah Arab. Dan kemudian ekspansi di masa Abu Bakar Siddiq, kita percepat aja teman-teman, ini Abu Bakar terus, next. Abu Bakar mengutus beberapa panglima perang, Khalid bin Walid ya, Khalid bin Walid ke daerah Irak, kemudian terus next, klik ya, terus klik, sampai kemudian akhirnya Khalid bin Walid terus diutus ya untuk membantu 4 panglima yang diutus. Ini kawasan yang paling berat itu adalah kawasan Palestina ya, kawasan Romawi yang dikuasai Romawi, negeri Syam. Jadi Khalid bin Walid yang sudah berhasil menaklukkan daerah Irak, Qadisiyah dan sebagainya, itu kemudian diutus, diminta untuk memberi bantuan kepada itu lagi masih kepada 4 panglima yang hampir terdesak begitu. Nah, karena Khalid bin Walid itu luar biasa ya, sampai akhirnya atas kepemimpinan Khalid bin Walid akhirnya sebagian negeri Syam itu takluk. Next slide-nya, itunya kliknya. Oke, lagi kliknya. Ya, inilah ekspansi di masa Abu Bakar Siddiq. Ya, jadi memang karena masanya hanya 2 tahun, tambahan wilayah umat Islam segini, wilayah Islam pada saat itu sekitar segini. Kemudian lanjutnya, next slide. Perluasan di zaman Umar bin Khattab, ya kita lihat Umar bin Khattab sudah lebih kuat lagi, terus melakukan ekspansi ke wilayah Yerusalem ya, karena negeri Syamnya sudah dikuasai tapi Yerusalemnya belum. Maka kemudian disinilah proses penggantian Khalid bin Walid kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Peristiwa yang cukup sering kita bahas ya. Kemudian lanjut, next, terus sampai kemudian akhirnya kita ketahui di masa Umar itu, belum, ulang dulu. Di masa Umar itu Islam akhirnya semakin meluas, ya, sampai ke daerah Irak ya, Persia, sebelah kanan tuh Persia, kemudian ke kiri itu benua Afrika ya, sampai ke Tripoli ya, kalau nggak salah Tripoli ya, Alexandria, terus ke bawah tuh Afrika tuh dikuasai oleh pemerintahan Islam di bawah kepemimpinan Amr bin As, Panglima Amr bin As. Next. Selanjutnya di masa Utsman bin Affan ya, Utsman bin Affan juga terus melakukan perluasan. Itu semata-mata perluasan itu bukan untuk kekuasaan Islam, tetapi untuk memastikan hidayah dan dakwah itu sampai kepada seluruh umat manusia. Ini di masa Utsman bin Affan perluasan terus dilakukan. Terus next. Cepat saja. Nah, ini petanya ya, ke wilayah timur dan ke utara ya. Nah, ini adalah masa peta yang kita bisa lihat di masa Ali bin Abi Thalib. Jadi akhwati fillah, di masa 3 sahabat itu kita dapati ada upaya perluasan dakwah karena memang suasana internal pemerintahan kekhalifahan pada saat itu masih terkendali. Tetapi nah ini ketika Islam sudah semakin meluas, sebenarnya harusnya konsekuensinya adalah dakwah juga semakin diperkuat begitu ya.
kemudian orang-orang yang berkomitmen terhadap Islam harusnya semakin tinggi, tetapi kemudian kita tahu bahwa ada nanti kita temukan di ayat terakhir ya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, akhirnya mengalami penurunan dan pada saat Ali memimpin hampir seluruh wilayah sebenarnya setuju dan membaiat Ali sebagai khalifah. Tetapi di yang merah ini adalah wilayah kekuasaannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah orang yang sangat kuat di negeri Syam, ya, artinya gubernur Syam pada saat itu. Beliau adalah kerabat dekatnya Utsman bin Affan dan beliau menuntut Ali untuk segera menuntaskan pengadilan terhadap pembunuh Utsman bin Affan. Nah, ini konflik yang terjadi kan. Nah, di sisi lain ada di kalangan daerah Afrika itu orang-orang Khawarij ya, dari orang-orang Abdullah bin Sabah dan kawan-kawan ya, orang-orang Khawarij yang menentang Ali juga, yang kemudian akhirnya salah satunya Abdullah bin Muljam itu bertekad membunuh Ali padahal beliau itu Khawarij ya, padahal beliau itu adalah seorang penghafal Quran. Ini kondisi yang fitnah yang sangat luar biasa di zaman Ali dan itu sangat berat bagi Ali bin Abi Thalib. Begitu ya akhwatillah kira-kira kisah singkatnya dari Khulafaur Rasyidin, tapi kita diingatkan pada satu ayat Al-Qur'an ya, dari surat apa tadi saya ininya ya, intinya surat Iyam Saskallah. Ya. Ini ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Iyam saskum qarhun faqad masal qauma qarhun mislu. Jika kamu mendapat luka dalam satu peperangan maka sesungguhnya kaum kafir itu pun mendapatkan luka. Watilkal ayyamu nudawiluha bainas. Itu adalah hari-hari yang kami pergilirkan antara manusia. Waliya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dan agar Allah bisa memilih siapa di antara kamu yang gugur karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbudz dzalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi intinya adalah baik itu masa-masa kejayaan atau masa-masa fitnah ya. Tidak berarti kemudian khalifah yang hidup di masa fitnah itu adalah khalifahnya buruk gitu. Tetapi memang masanya pada saat itu masa yang cukup buruk dan itu hanya intinya adalah siapakah di antara kalian yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun Ali bin Abi Thalib tidak dapat melakukan ekspansi tetapi banyak hal-hal yang Ali selamatkan gitu ya, seperti dalam perang Jamal dan sebagainya. Begitu akhwatillah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa ini dan mengetahui betul bahwa adanya naik turun dalam masa-masa Islam itu semata-mata adalah untuk menguji kita, siapa di antara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi ya bahwa Allah Maha benar dan janji Allah tidak akan dia hianati begitu. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa sedikit memberikan gambaran tentang para Khulafaur Rasyidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mungkin ada beberapa pertanyaan nih, boleh saya sampaikan? Boleh. Saya boleh aja. Asal waktunya cukup ya. Silakan. Ya, insya Allah. Jadi total ada 2. Mungkin saya bacakan sekaligus saja ya, Ustazah. Baik. Ya, pertanyaan pertama, kenapa bagi sebagian golongan Khalifah Ali jadi dikultuskan? Ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah pada saat masa salah satu khalifah yang lain ikut berpartisipasi dalam pemerintahan? Misal pada saat masa Khalifah Abu Bakar, apakah Umar bin Khattab, Utsman dan Ali menjadi semacam menteri gitu? Iya. Gitu, Ustazah. Ya, silakan Ustazah. Ya baik, Masya Allah ya. Jadi pertanyaan pertama itu kenapa orang terlalu memutuskan Ali. Jadi memang ada nanti pembahasan mengenai Khawarij ya, atau Khawarij atau Syiah ya. Dua-duanya sama, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Artinya orang yang terlalu berlebihan mencintai Ali, dia salah. Orang yang terlalu berlebihan membenci Ali juga dia salah. Itu posisinya seperti itu. Kenapa mereka mengkultuskan itu adalah karena pertama iman. Ya. Iman mereka bukan iman yang benar, nomor satu. Kedua, pemahaman mereka tentang Islam yang tidak menyeluruh, gitu, tetapi parsial. Ya, dangkal begitu ya. Kemudian
ada beberapa unsur-unsur lain, yaitu berlebihan. Jadi memang ada sifat-sifat ya yang itu berbahaya bagi kita yang harus cepat dihindari, seperti berlebihan dalam mencintai seseorang ya. Karena bahkan kepada Rasul pun kita nggak boleh berlebihan. Seperti jangan sampai kita seperti orang Nasrani yang berlebihan mencintai nabinya sampai akhirnya dijadikan sebagai Tuhan gitu. Jadi Islam itu adalah ummatan wasaton, umat yang di tengah-tengah, sehingga kita harus menjadi orang yang moderat ya, tidak ekstrim kanan ekstrim kiri. Nah, adanya kecintaan yang berlebihan, pengkutusan terhadap hal yang berlebihan, itu juga tentunya bukan baik. Walaupun kata depannya adalah cinta, kata depannya adalah pendukung, ya, tapi ketika diakhiri dengan sifat berikutnya adalah berlebihan, maka itu tetap salah gitu. Makanya kan ada kanan itu kayaknya bagus ya. Tapi kalau dibilang ekstrim, nah itu juga salah begitu. Ya. Kalau kita mau gali lagi lebih ini lagi, memang unsur-unsurnya adalah kemunafikan, ya. Unsur-unsurnya adalah jadi bisa jadi mereka itu sebenarnya bukan memputuskan alinya, gitu, tetapi memanfaatkan dan cuman menjadikan Ali sebagai alat. Makanya kemudian di dalam beberapa pernyataan para ulama itu dikatakan kalimatul haq yuridu bihil batil. Ya, mereka menggunakan kalimat-kalimat yang benar, kalimat itu sepertinya benar, tetapi mereka maksudkan untuk sesuatu yang batil. Gitu. Kayak gitu ya. Itulah fitnah-fitnah yang memang sudah disinyalir oleh Rasulullah yang harusnya kita berhati-hati. Sampai saat ini sebenarnya fitnah itu akan terus terjadi, polanya sama, sehingga kewaspadaan kita tetap harus sama begitu. Kemudian pertanyaan kedua, mudah-mudahan bisa menjawab tadi ya. Pertanyaan kedua tentang apakah khalifah-khalifah itu terlibat dalam kekhalifahan yang lainnya gitu ya. Ya, tentunya. Jadi seperti saya sebutkan bahwa ada 10 nama sahabat yang memang dijamin masuk surga. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan 10 sahabat itu ya. Dari 4 khalifah, kemudian Thalhah bin Zubair, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'id bin Zaid ya. Ada 10 orang. Nah, ke-10 tokoh ini adalah orang yang paling berperan memang di dalam pemerintahan. Jadi memang tidak ada istilah menteri ya, belum tidak disebutkan di situ menterinya, tetapi ke orang-orang ini di masa-masa yang memang mereka masih ada pada saat itu menjadi rujukan utama di dalam mengambil keputusan. Begitu. Jadi di masa Abu Bakar ini semua yang 9 yang masih hidup, ada satu yang wafat ya. Bukan Abu Ubaidah bin Jarrah, ada yang satu yang wafat yang kata Abu Bakar itu seandainya beliau ada, pasti aku akan memilih beliau sebagai pengganti aku, begitu. Sa'ad bin Abi Waqqas apa kalau nggak salah, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, jadi ada salah satu ya. Nah, para sahabat ini semua selalu menjadi rujukan. Jadi pada saat Abu Bakar wafat kan mau ngasih wasiat ya. Cuman karena Abu Bakar mau memilih Umar, maka Umar doang yang nggak ada. Tapi Utsman, Thalhah, Zubair, semua jadi, Ali bin Abi Thalib termasuk yang diajak musyawarah untuk memilih Umar bin Khattab. Nah, soal pemerintahan itu rata-rata ya, mereka itu karena posisinya pada saat itu pemerintahan lebih kepada ekspansi, maka rata-rata mereka itu adalah seorang panglima, gitu, dijadikan panglima. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu panglima, Ali bin Abi Thalib panglima, kemudian Zubair bin Awam, Thalhah juga ya memimpin pasukan di beberapa ini. Jadi ada bagian-bagian pekerjaan pemerintahan yang mereka handle begitu. Kecuali kalau Umar bin Khattab di zaman Abu Bakar salah satu penasehatnya Abu Bakar begitu. Sama di masa Khalifah Ali, Umar bin Khattab juga begitu. Para sahabat utama itu menjadi para pendukungnya. Utsman bin Affan termasuk ahlul hilli wal aqdi begitu. Jadi keempat-empatnya ini memang 10 orang yang dijamin masuk surga, sehingga perannya paling besar di dalam kepemimpinan para khalifah ini. Begitu, teman-teman. Ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Iya, memang cukup panjang sekali ya, disingkat di 1 jam. Iya, saya harus ngebut ini nyampeinnya. Iya, kasihan. Waktu Baiklah kalau begini ya, tapi harus disampaikan begitu ya. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah udah menyampaikan. Boleh minta izin untuk doa penutup ya Ustazah? Boleh. Ya, sama-sama. Baik, teman-teman semua, mari kita akhiri kajian kita dengan sama-sama berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang mampu mengambil ibrah dan pelajaran dari
generasi terbaik karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Rabbana lakal hamdu kam bagi jalali wajhika wa sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Allahumma ighfir li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, maslahatkanlah agama kami yang merupakan pegangan hidup kami, dan maslahatkanlah juga dunia kami di mana kami tinggal. Maslahatkanlah bagi kami akhirat kami, tempat kembali kami kelak. Dan jadikanlah kehidupan kami sebagai tambahan kebaikan setiap harinya, dan jadikanlah kematian sebagai akhir dari keburukan kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah yang baik itu benar, yang benar itu benar, dan berilah kami rizki dan karunia untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan perlihatkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil. Warzuqna jinabah, dan berikanlah kami kekuatan untuk bisa menjauhinya. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, jazakallahu khairan. Ya, sampai ketemu lagi insyaallah. Sampai ketemu lagi insyaallah.